Perkembangan industri membawa kemajuan bagi lingkungan perekonomian di daerah Tangerang. Namun, di balik semua itu, berbagai proyek industrialisasi tidak memperhatikan dampak yang diberikan pada kondisi sosial dan lingkungan. Mau ekonomi maju, tapi lingkungan rusak, haruskah kita memilih salah satu? Atau apakah ada cara yang lain? Ada berbagai kasus di mana industrialisasi memberikan dampak buruk bagi masyarakat sekitar ya. Salah satunya yaitu proyek pembangunan PIK 2 yang menimbulkan banyak keresahan masyarakat sekitar. Keresahan muncul lantaran pembebasan lahan untuk mendukung PSN tersebut menghadang mata pencaharian masyarakat di Kecamatan Kronjo. Pengurukan dilakukan sebelum ganti rugi kepada masyarakat dibayarkan, menyebabkan mereka kehilangan lahan sawah mereka yang masih aktif. Contoh lainnya adalah PLTU Suralaya di Banten. Pencemaran udara yang dihasilkan dari pembangkit pada tahun 2023 ini menjadi sorotan karena menyebabkan peningkatan kasus penyakit pernapasan di kalangan masyarakat sekitar. Beberapa warga bahkan meninggal dari akibat paparan polusi yang terlalu tinggi. Selain itu, belakangan ini muncul keresahan akibat kurangnya penyerapan tenaga lokal. Dampak negatif dari industrialisasi ini dapat diminimalisir dengan adanya pengelolaan yang lebih baik dan lebih berkelanjutan. Salah satu solusinya adalah mengadopsi teknologi ramah lingkungan pada industri. Misalnya, dengan lebih menggunakan energi seperti tenaga surya dari matahari atau biomasa untuk mengurangi adanya ketergantungan dari batu bara yang sebagai sumber utama. Pemerintah memiliki peran penting dalam memastikan bahwa industri berkembang, memikirkan keberlanjutan, regulasi yang lebih ketat terhadap pencemaran, dan juga dampak sosial juga harus lebih dipertegas. Di sisi lain, industri harus lebih proaktif dalam menerapkan praktek bisnis yang ramah lingkungan dan juga bertanggung jawab secara sosial. Masyarakat sekitar juga patut didengarkan hak suaranya sebagai lingkup sosial yang terdampak langsung. Industri harus memperhatikan dampak yang akan diberikan dari aktivitas mereka. Dengan adanya dialog, musyawarah, dan kolaborasi dengan masyarakat sekitar, konflik dan kesejahteraan masyarakat dapat terjaga. Selain itu, kontribusi sosial industri juga meningkat dengan membuka lapangan pekerjaan baru. Solusi lainnya termasuk insentif bagi industri yang berinvestasi dalam dan mengimplementasi teknologi hijau serta pemberian sanksi tegas bagi pelanggar regulasi lingkungan. Dengan pendekatan ini, kita membangun industri yang maju tanpa mengorbankan kesehatan masyarakat dan lingkungan. Pembangunan industri yang berkelanjutan bukan hanya tanggung jawab pemerintah ataupun industri, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. Industri yang berkembang pesat mempunyai dampak besar terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat seperti polusi udara dan pencemaran air. Oleh karena itu, industri yang bertanggung jawab harus mengutamakan keseimbangan antara pertumbuhan, ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan. Melalui regulasi yang ketat, teknologi yang ramah lingkungan, dan keterlibatan masyarakat, kita bisa membangun industri yang maju tanpa mengorbankan lingkungan dan kesejahteraannya seperti tujuan dari SDG 9. Bagikan video ini jika kamu peduli dengan masa depan kita. Industri berkelanjutan Bukan mimpi, tapi pilihan.